Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevita Wulandari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas F semester 3, dengan nomor pokok mahasiswa 19510404050. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang apa itu hadis, syirkah, mudharabah, dan al-wadi'ah. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Pertama, al-wadi'ah. Pengertian al-wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, prinsip atau titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah. Al-wadi'ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila mana orang yang dititip mengambilnya. Kemudian yang kedua, dasar hukum wadi'ah. Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jais atau boleh, bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dasar hukum yang pertama terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian dasar hukum yang kedua terdapat pada hadis, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu. Dasar hukum yang ketiga dari ijma', yaitu ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Isfah disebutkan ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Yang ketiga, jenis-jenis wadi'ah. Wadi'ah yad al-amanah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan dipergunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Kemudian wadi'ah yad adhamah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip. Kemudian yang kedua ada syirkah. Pengertian syirkah secara bahasa, kata syirkah berarti al-ikhtilat atau pencampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakannya. Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah yaitu akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Kemudian menurut ulama Malikiyah, syirkah yaitu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut Hasbi al-Asidik, syirkah yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Yang kedua, dasar hukum syirkah. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syad ayat 24 yang artinya, dia atau Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk
ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud, dan bertobat. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang ketiga dari dua hambaku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya, dan penggantinya adalah syaitan." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh. Kemudian jenis-jenis syirkah. Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah saling memegang amanah. Haram jika keduanya berkhianat. Para ulama fikih membagi syirkah menjadi dua macam, yaitu yang pertama, syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Menurut Syokit Sabik, yang dimaksud adalah syirkah amlak adalah bila dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad, baik bersifat ikhtiari atau jabari. Kemudian yang kedua, syirkah ukut atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah ukut adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama atau berserikat dalam modal dan keuntungan. Kerjasama ini didahului dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu mudharabah. Pengertian mudharabah atau qirot. Mudharabah atau qirot adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian perjanjian antara keduanya sewaktu akad dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya. Mudharabah juga didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab dan mengatasinya. Kemudian, dasar hukum mudharabah atau qirot. Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma, serta qiyas. Mudharabah hukumnya adalah mubah atau boleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya berbunyi, "Apabila setelah sholat laksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui mudharabah. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah. Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan akan mitra usahanya secara mudharabah, ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW pun membolehkannya.
Hadis yang kedua yaitu riwayat Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan, dan mencampur gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian jenis-jenis mudharabah, secara garis besar mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Dalam akad mudharabah mutlakah, pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan atau dikelola oleh pengelola modal. Sementara dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah, ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad mudharabah. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pada akad mudharabah mutlakah, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syarat. Kemudian yang kedua, pada akad mudharabah muqayyadah, pengelola modal dalam pengelolaan modal tidak diperbolehkan menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal. Kemudian yang ketiga, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. Kemudian yang keempat, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan untuk membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan. Kemudian yang kelima, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang yang lain dengan akad mudharabah atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah. Kemudian yang keenam, bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya. Kemudian yang ketujuh, pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya. Kurang lebih itu saja materi yang saya presentasikan. Apabila bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu bagi para penonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.